Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillah, Hirobbil Alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kegiatan kali ini, kita masih bisa dalam keadaan sehat walafiat, juga kita masih bisa bersama-sama dalam kegiatan workshop tanpa di hari ketiga ini. Salawat beserta salam, marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu serta kakak-kakak peserta pada kegiatan workshop kali ini yang sudah selalu istiqomah untuk menyimak dan melihat juga mempraktekkan apa yang sudah dijelaskan oleh para narasumber. Kemudian juga izinkan juga di sini pada sesi kali ini atau di hari ketiga, yang mana untuk hari ketiga ini kita diisi oleh dua narasumber. Yang pertama oleh Raden Roro Martiningsih, yang mana beliau akan menjelaskan tentang Canva untuk pembelajaran di media sosial, dan juga yang kedua diisi oleh Pak Rola Fardila dalam pembuatan video presentasi. Namun di samping itu, kita juga nantinya akan dipandu oleh moderator ini Bu Lali Rahmawati, yang mana beliau akan memandu kegiatan di hari ketiga ini. Kepadanya dipersilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa yang share Pak Roland, Pak Rola. Siap, Bun. Pak Rola tolong buka Google. Baik, saya share screen ya. Ya. Bentar, Bun. Di mana, Bun? Instagram Sal M NBL. Bentar. Instagram Sal M NBL. Instagram Sal M NBL. RBL. Coba aku ketik di kolom chat ya Pak yang benar. Iya. Mana ya chatnya? Oke. Instagram Sal. Itu Pak, aku kirim. Instagram atas nama itu Pak. Salma ya. Tapi tulisannya gitu Pak. Nah ini dia. Ini sahabat saya dari tahun kemarin, Bu. Ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, ini adalah Instagram dari Bu Guru Salma. Bu Guru Salma di sini dia adalah aktivis Canva. Nah, jika Bapak Ibu guru itu membuat bahan ajar di situ, ke bawah Pak, terus ke bawah. Baik. Nah, semua yang digunakan ini adalah Canva Bapak Ibu, sehingga dia mendapatkan apresiasi dari Canva sebagai 200 karya sudah muncul itu ya. Dan dia di sini menggunakan media sosialnya untuk pembelajaran. Kenapa media pembelajarannya diletakkan di kenapa kok hasil dari Canva-nya itu harus diletakkan di media sosial? Agar memotivasi bagi yang lain bahwa Anda semua pun bisa membuat media sosial yang cantik seperti itu yang berisi bahan ajar. Jadi bahan ajar itu bisa bermanfaat tidak hanya untuk murid-murid, tetapi juga bagi pengguna yang lain. Coba Pak diklik salah satu itu, salah yang satu mana, Bun? yang color apa yang apa ya. Nah, ini ya. Oh, saya harus Bapak login masuk dulu nih. pakai akun Instagram Bapak. Yang mana nih? Kok perasaan saya yang belum pernah login ya? Pakai Nah, email gini. Bapak Iya. passwordnya.
Terserah pakai apa biasanya. Ini. Atau share screen-nya dimatikan dulu Pak, kalau sudah siap baru dinyalakan lagi. Oke. Barangkali ada yang rahasia-rahasia. Siap, Bun. Kakak suruh pulang. Sebentar ya Bapak Ibu, sambil menunggu. Jadi Bapak Ibu, Canva itu selain bisa dipergunakan untuk media sosial Instagram, oke Pak, salah satu itu pilih yang mana? Pembelajaran Pak. Nah itu oke, diklik. Salah satu diklik Pak. Nah terus itu kan ada panas dan kalor. Gampang sekali Bapak Ibu. Jadi desain yang sudah ada di Canva itu tinggal diedit itu. Nah, subtema 1 suhu dan kalor, kemudian sumber energi panas itu apa saja. Nah, ini kan enak ya Bapak Ibu. Jadi enaknya apa sih sudah ada disediakan, tinggal Bapak Ibu pakai. Lihat tuh yang like banyak toh, yang berkomen tuh banyak tuh, kelihatan di sebelah kanan. Berderet-deret itu. Nah, berarti itu dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Tidak hanya mungkin muridnya Bu Salma, tapi juga oleh pemirsa yang lain dari pengguna Instagram itu gitu. Ini manfaatnya. Jadi barokah, bisa digunakan oleh yang lain juga gitu. Dan bisa diunduh kan. Ini ada di Facebooknya juga saya lihat. Nah, selain bisa untuk mendesain dari ini ya penggunaan Instagram, media sosial kita, Canva juga bisa dipergunakan selain untuk Instagram, media pembelajaran, bisa untuk membuat jadwal pelajaran, membuat undangan, membuat ucapan kartu selamat. Coba Kak, Pak kembali ke depan lagi, kembali ke ininya, Instagram. Nah ini di atas Pak, ke atas. Oke, yang gambar laki perempuan itu Pak diklik. Yang laki perempuan tuh. Nah, ini adalah ucapan Isra Mi'raj, ini juga membuat di Canva. Jadi cantik kan, ucapannya itu bagus gitu. Ini mudah sekali dibuat di Canva. Ini kan berupa video, nanti akan dijelaskan oleh Pak Rola bagaimana membuat tampilan video di Canva. Sangat mudah sekali. Sama sekali tidak sulit, sangat mudah. Nah, ini semua desainnya disediakan Canva, kita semua tinggal pakai gitu. Ini adalah kartu ucapan Selamat Isra Mi'raj. Lalu coba lagi ke tayangan yang lain Pak, tadi bahan ajar sudah. Kalau nggak salah aku lihat juga ada jadwal itu ya. Di kiri itu jadwal pelajaran mana? Yang hijau itu apa Pak? Ini sebelahnya orang itu. Iya, ini apa ini? Apa Pak itu? Ini satu saja materi nampaknya bisa lemah. Oh iya, fotosintesis. Nah, model seperti ini kan bisa dipergunakan untuk jadwal pelajaran juga gitu ya. Coba ganti yang lain Pak, kembali keluar. Aku lihatnya selain bisa membuat flyer juga untuk acara hari ini, acara Canva Jawa Timur juga bisa untuk membuat ini jadwal pelajaran kelas 5. Ini kan cantik ya, imut gitu membuat jadwalnya itu gitu. Ini mudah sekali, semuanya sudah disediakan di Canva. Jadi Canva itu bisa untuk membuat jadwal pelajaran, bahan ajar untuk semua mata pelajaran, semua kelas, semua jenjang.
Kemudian untuk mendesain buku. Coba Pak ke bawah kalau nggak salah ada di Awas. ke bawah terus gitu ya agak jauh. Nah, semua di sini yang dipergunakan Bu Salma ini, nah ini desain bukunya Bu Salma ini pakai Canva. Jadi ini buku yang dibuat Bu Salma, ini desainnya di Canva. Nah ini buku karyanya Bu Salma, ini mendesain di Canva, memasukkan gambar itu semua di Canva. Oke, jadi mudah sekali menggunakannya. Nah ini. Oke, ke bawah Pak, coba isinya apa lagi Pak selain desain buku. Nah, ini di bawah Pak Darwo itu juga buku yang didesain di Canva. Buku yang di tua itu. Nah, kemudian saat Bu Salma memainkan biola, itu covernya juga dari Canva. Yang main biola Pak itu Pak. Nah itu diklik. Oke. Nah ini covernya di Canva Bapak Ibu. Ini pas Bu Salma main biola. Pakai green screen ya, Bun ya? Iya, pakai green screen. Kemudian untuk background-nya menggunakan Canva. Nah, kemudian ini membuat ribbon. Dia mendesainnya juga di Canva. Lanjut lagi, Pak. Jadi membuat ribbon, apalagi ya ke bawah. Dia Canva semua. Termasuk ini kalau dia mengikuti suatu kegiatan gitu, untuk membuat itu Pak, yang atas Pak, yang atasnya lagi, yang kayak TV itu Pak. Nah itu coba itu diklik. Ini ya? Ya. Nah itu dia membuat di Canva juga itu slide-slide-nya ini. Nah kan cantik itu kan bisa diklik-klik Pak, banyak isinya. Tidak hanya Bu Atikoh yang tampak tadi. Nah ini banyak kan. Nah jadi Bapak Ibu ini Canva, menggunakan Canva. Jadi Bu Salma ini fokus kepada desain-desain Canva. Gitu. Coba keluar lagi, Pak. Nah, jadi untuk membuat ini kenangan, Bun. Dia gunakan di sini. Ini kenangan ada saya Pak tahun kemarin nih. Kalau nggak salah ini. Kolaborasi bareng Bu Salma. Ada Pak Rola ya di situ ya, Pak? Iya, pertama kenal dia. Ah, keren ya. Jadi Pak Rola ini sahabatnya Bu Salma nih, ternyata. Nah, ini semua Bapak Ibu. Jadi ini fokus ke Canva. Jadi dia itu branding dirinya dengan Canva. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, bawah lagi. Nah, jadi seperti itu. Apapun yang dia buat, itu selalu berbasis Canva. Sehingga dia fokus, termasuk bahkan dia sempat mendapatkan hadiah dari Canva. Coba di atas itu kan hadiah dari Canva-nya kelihatan nggak ya? Yang mana? Apa di Facebook-nya? Coba sih Pak, Facebook Salma Nabila, Pak. Kemarin saya lihat itu ada hadiah dari Canva, dia dapat. Jadi Bapak Ibu guru, saya harap kalau kita membranding diri itu fokus ke satu brand gitu. Jadi orang akan mengenal dirinya itu sebagai master di situ gitu. Facebook. Nanti saya akan berteman juga. Bapak masuk ke Facebooknya Bapak sendiri dulu. Belum Bapak login. Boleh. Keluar lagi aja. Di apa sih? Bapak masuk ke Facebook Bapak lalu cari Salma Nabila. Kan berteman. Ya. End screen dulu, Bu. Hah? End screen dulu. Iya, dimatikan dulu share screen-nya boleh. Ya, sebentar ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Jadi itu tadi Bapak Ibu sudah melihat tampilan dari Instagram yang isinya aneka rupa dari pemanfaatan Canva di media sosial. Nah, setelah ini Pak Rola akan mencarikan contoh di Facebook, gunanya di Facebook apa ya. Kalau di Instagram jelas gunanya banyak sekali, tadi sudah ditunjukkan. Nah, selain itu bisa juga menjadi cover dari YouTube. Cover dari YouTube. YouTube, Facebook, Twitter, apapun bisa digunakan untuk pembelajaran Bapak Ibu, bahkan juga di blog. Nah, nanti linknya blog itu yang akan dibagikan kepada siswa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sambil menunggu share screen dari Pak Rola, kita menunggu.
saya berharap Bapak Ibu benar-benar memanfaatkan apapun yang gratis ya untuk pembelajaran, karena kan sayang kalau gratis tidak dimanfaatkan, itu sangat sayang ya. Apalagi kan kalau kita membuat sendiri juga pasti lama. Tapi kalau sudah disediakan ya mengapa tidak dipakai, kan gitu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih responnya Bu Eri Heriati. Terima kasih Bu Sufiati. Terima kasih Bu Nia. Terima kasih Bu Titing. Terima kasih Pak Ilham. Sudah ada, Bu. Nah, ini adalah Facebooknya. Ini juga mendesain semuanya dia di situ, di Canva. Oke, ke bawah ini ditagar-tagar sama teman-temannya ya. Coba yang Canva Pak dicari Pak, agak ke bawah terus. Ini karya dari kegiatan Canva di Jawa Timur, karena kebetulan Bu Salma dari Jawa Timur ya. Lanjut ke bawah. Ini untuk iklan dari Canva, kegiatan Canva di Jawa Timur. Dia juga mendesainnya di Canva. So sweet nih. Terus kemudian ke bawah lagi. Nah, ini hadiah yang didapat dari Canva nih, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini ya. Jadi karena dia fokus ke Canva, maka dia pun dapat apresiasi dari Canva gitu. Hadiah dari Canva. Hadiah dari Canva. Lah nih. Ya, oke. Jadi dia fokus ke Canva. Bahkan ketika sakit nih, lihat nih. Dia sakit waktu itu di perjalanan, di Grab, sakit. Ya. Dia masih menyelesaikan tugas TOT Canva-nya gitu. Coba dicari slide-nya. Dan itu dalam posisi dia lemah, dia itu masih sempat mendesain Canva-nya. Coba toh. Dan presentasi, Bu ya. Dia presentasi juga. Grab, padahal dia itu sakit berat. Nah, ini dia buat di mobil katanya. Aku buat itu di Grab ketika menuju rumah sakit dan masih bisa mempresentasikan karyanya sebelum akhirnya harus opname. Jadi dari tempat kerja dia itu presentasi di Grab karena dia sudah kesakitan. Kemudian setelah presentasi dia langsung opname nih. Lah ini hasilnya, dia masih pakai baju kerjanya opname. Seperti itu. Nah, terus karyanya bagus juga sih, saya lihat tuh saya terharu. Karyamu bagus loh gitu. Nah, dia juga aktif mengikuti kegiatan-kegiatan dan semuanya dia didesain di Canva itu. Nah, jadi dia fokus ke Canva, lihat nih. Nah, ini. Jadi nggih. Nah, ini kemudian saya dapat apresiasi 200 karya di Canva. Jadi keren kan Bapak Ibu ya, kalau media sosial kita itu nggak alay, tapi benar-benar fokus ke pembelajaran gitu ya. Saya berharap Bapak Ibu bisa lebih baik daripada Bu Salma. Kan Bapak Ibu semua yang di sini lebih baik daripada Bu Salma. Oke, coba Pak ke bawah lagi. Nah, ini juga dibuat di Canva. Ini juga dibuat di Canva. Nah, ini. Dia mengikuti P4 TK IPA mungkin ya. Ini di Dambo, ini kegiatan yang dilaksanakan di Karang. Dia melaksanakan kegiatan ini ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu guru bisa disaksikan, semuanya didesain fokus gitu ya, fokus pada materi pembelajaran. Itu ya. Nah, coba lagi nih ke bawah. Oh ya, dia beberapa kali nih ya menjadi narasumber gitu. Yang tadi itu narasumber di Kecamatan Bula kalau nggak salah Pak. Ya. Saya balik Pak, aku ya nggak lihat Pak yang tadi. Oh iya, sebentar. Kecamatan Bula ya yang sebelumnya. Nah, narasumber ya Pak, Canva. Betul. Jadi dia membelajarkan Canva ini ke kecamatan-kecamatan di Surabaya gitu. Dia menjadi tutor. Di KKG. Nah, seperti ini. Oke. Ke postingan berikutnya Pak, ke bawah. Nah, Bapak Ibu terus ya semangat seperti ini. Jadi dia sudah membranding dirinya itu dengan yang sama gitu. Oke, nah ini sama siswanya ini ya. Ya, kan keren toh Bapak Ibu, ya kan? Nah, lihat tuh.
langsung pakai LCD disorot dan cantik-cantik kan, angka-angka yang dia buat itu cantik-cantik begitu, jadi menyenangkan gitu ya, jadi nggak bosen, siapapun yang lihat itu nggak bosen gitu. Nah, oke, ke bawah. Nah, ini kegiatan bersama. Siapa nih ya? Oke, pengawas mungkin itu. Nah, ini jadi dia benar-benar melaksanakan apa yang dia dapatkan, ilmu yang dia dapatkan itu dilaksanakan di kelas, diaplikasikan, dan juga dibagikan kepada teman-teman guru yang lain gitu. Jadi insya Allah berkah. Demikian Pak Rola, sajian dari saya. Oh ya, YouTube Pak, YouTube coba. YouTube siap. Nabila, itu juga didesain di Canva. YouTube Salma Nabila Rumah Belajar gitu Pak. Kata kuncinya. Salma Nabila Rumah Belajar. Harus ditambah kata rumah belajar. Enter. YouTube saya nih. Salma Nabila Rumah Belajar, Pak. Nah, itu tuh. Nah, tuh subscribe, Pak. Ini belum login ya, ini akun baru nih. Saya break dulu ya. Pak Rola belum subscribe. Okay. Ini akun yang beda lagi, Bu. Oh ya, akun saya nah, dia membuat ini di Canva, Bapak Ibu. Keren apa enggak nih? Covernya, ya lah, bagus tak itu. Dia membuat di Canva semua tuh ada videonya. Nah, dia fokus gitu ya. Jadi mulai Instagram, YouTube. Saya buka satu, Bun ya. Semuanya berkanvaria, Bapak Ibu. Keren kan? Oke. Halo anak hebat kelas 5. Hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 1, pembelajaran 5. Hari masih sangat pagi. Siti terbangun karena mendengar suara azan subuh dari musola. Siti segera menunaikan kewajibannya untuk sholat. Siti mengira ia orang pertama yang terbangun pada pagi hari itu. Ternyata ia melihat ibu sudah berada di dapur. Setelah melakukan sholat subuh, Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor. Siti melihat ibu sedang memasak. Nah, ini kebetulan dia mengisi suaranya, jadi kebetulan dia memiliki suara yang cocok ya. Berukuran lebih besar berisi air saya yang penuh. Bapak Ibu Air ya. di panci pertama Jadi yang kalau digunakan ibu saya menjadi untuk pengisi merebus suara sayur, bisa panci kedua berukuran lebih kecil berisi ya kan? Tapi kalau Bu Salma yang jadi pengisi suara kan dia merdu gitu ya, empuk suaranya. Seperti itu. Jadi videonya juga bagus, ini semua berbasis Canva. Oke Bapak Ibu, mungkin cukup sekian dari saya akan berbagi waktu dengan Pak Rola dan pemateri yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bu Dian, kalau suara saya juga merdu. Bu Dian adalah orang yang pertama yang mengatakan suara saya merdu. Terima kasih Sarange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Ibu Raden Roro Martiningsih yang mana sudah memaparkan tentang Canva untuk pembelajaran di media sosial. Jadi yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu serta kakak-kakak sekalian, di media sosial kita tidak hanya bermain medianya saja, misal melihat yang sedang trending, yang sedang viral, melihat status orang, tetapi kita bisa memanfaatkannya dan tentunya berkolaborasi dengan Canva untuk memajukan pendidikan. Jadi, pendidikan di era sekarang yang serba digital, tidak konvensional kembali di sekolah, kita memberikan pelajaran seperti biasa di sekolah tidak, tapi kita bisa memanfaatkannya, salah satunya Canva, untuk memberikan pendidikan juga di media sosial. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Roro atas pemaparannya. Untuk yang materi selanjutnya, yakni tentang pembuatan video presentasi yang mana akan dipaparkan oleh Pak Rola Fardila. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung Ungkunya. Ya, Bapak Ibu selamat malam, apa kabar? Tetap sehat selalu. Ini hari ketiga kita akan terus bergerilya untuk mengaplikasikan dan implementasi Canva for Education.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agung selaku host malam ini. Yang terhormat Bapak Muhammad Ramli Rahim sebagai Ketua JSDI, Pak Haji Ansor Syukur Ketua Satgas JSDI, Bu Raden Roro Martiningsih Satgas Panu Digital, kemudian Pak Jikri Biamrillah Korwil Workshop JSDI Jabar kali ini, kemudian teman-teman rekan-rekan tim trainer Pak Asep Edwin ya, Pak Asep apa kabar? Sehat selalu Pak Asep ya. Semangat Pak Asep. Bu Yuan, Alhamdulillah Parola, lanjut. Alhamdulillah Pak ya. Bu Yuan Martina, semangat Bu. Ini sangat sibuk sekali nih. Tim administrasi di trainer sekarang semuanya itu berkat Bu Yuan Bapak Ibu ya. Selamat Bu Yuan, terima kasih. Pada diri saya Bu Anwar, Pak Agung dan Bu Leli, Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pada malam ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu secara live dalam workshop Canva Production di Panu Digital ini. Dan saya fokus nanti akan berbagi mengenai bagaimana Bapak Ibu presentasikan hasil karyanya. Hasil karyanya itu bisa berupa poster, berupa slide, atau hasil karya videonya. Nah, ini memang sangat berat sekali karena Bapak Ibu harus live. Itu yang menjadi fokus utama saya karena dari awal saya belajar YouTube juga kan rata-rata kita belajarnya untuk rekam layar ya, untuk share screen, kemudian kita hanya mengisi voice-nya saja. Tapi tetap kompetensi kita sebagai guru itu harus terlihat. Ya, sampai kita hanya berani menguasai kelas kitanya saja. Kita harus menguasai medannya di mana saja gitu. Bukan hanya di kelas, tapi di lingkungan kita, lingkungan sekolah, kemudian di MGMP, bahkan kita akan berbagi di media interaksi live ini yang dari mana saja ya, Pak Edwin? Mayoritas Jawa Barat ya, kemudian juga ada beberapa teman-teman yang dari luar, sahabat-sahabat saya juga banyak. Ada di kelas dari sejarah, kemudian dari MGMP, atau dari Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu telah bergabung di workshop ini, luar biasa, karena ini adalah betul-betul upaya kita untuk belajar. Ini waktunya memang berat sekali. Saya jarang mengisi acara di malam hari gitu, Pak Edwin. Edwin juga jarang ya? Atau sering? Kalau saya itu rata-rata dari jam 9, kemudian jam 11, atau di sore lah gitu. Kalau malam-malam itu sangat berat sekali. Karena ini merupakan pengabdian kita untuk dedikasi kita ya. Oke Bu, kita mulai. Saya izin share screen. Lihat ya Bapak Ibu. Nah, ini dia kurikulum PT saya, hasil karya di TOT kemarin. Bapak Ibu nanti iseng-iseng bikin kurikulum PT ya. Ketika Bapak Ibu dipanggil menjadi pemateri, Bapak Ibu bisa beraksi dengan hasil karya terbaiknya. Biodata saya masih muda. Agung, kita seumuran ya. Saya lahir di Bandung 5 April tahun 82. Nah, ini pengalaman bekerja saya. Pertama honor itu di SMP 1 Ranca Bali di Ciwidey tahun 2004. Dan sekarang jadi guru sejarah di SMA 1 Cikanjur Kabupaten Bandung. Dan juga saya menjabat sekretaris MGM Sejarah. Pernah menjadi IT support PT BPR. Keren ya guru sejarah jadi IT support. Itu skill otodidak. Kalau pematerinya pernah mengisi di SMA 1 Ranca Ekek. Ketika awal pandemi Bapak Ibu ya. Banyak kita berbagi mengenai tentang awal-awal boomingnya untuk Google Classroom. Dan juga di Revo bersama Google Trainer yang lainnya. Juga terakhir kemarin bersama teman-teman dari guru-guru SD di Jawa Barat seru mengenai pengenalan Chromebook. Nah, ini kurikulum PT-nya Bapak Ibu seru ya. Nanti Bapak Ibu silakan berkreasi kurikulum PT-nya. Nah, sekarang kita akan mulai langsung saja. Saya akan buka ini tutup. Bapak Ibu untuk menggunakan Canva ini belum dibuka ya. Ketika menggunakan Canva, kita akan banyak menggunakan tab karena itu juga akan sangat berat sekali ketika selesai menggunakan Canva-nya. Ketika desain kita selesai, ditutup saja. Jadi tetap kita kembali ke beranda Canva utamanya. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengirimkan tugas juga yang belum diperiksa ya. Saya dari seharian ini sibuk berkreasi mengenai bagaimana kita berbagi slide, berbagi untuk mempresentasikan hasil Canva kita. Dan alhamdulillah saya hari ini siap berbagi dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk presentasi ketika kita akan membuat desain baru,
itu template-nya sama. Jadi kita akan buat presentasi pendidikan. Nanti akan diberikan template-nya sesuai dengan apa yang kita akan kerjakan. Template yang pertamanya itu akan diberikan di rasio 16:9. Jadi ini template-nya landscape. Supaya apa? Ketika kita buat video, ketika kita produksi ke media lain, hasilnya akan sesuai dengan layar. Jadi ini satu sekali. Nah, ini dia template-nya seperti biasa. Nanti Bapak Ibu bisa klik, cari template yang sesuai, dan kita produksi ulang. Nah, ini kita contoh ya. Saya akan gunakan sejarah saja. Nah, ini. Terapkan semuanya, kita pilih semuanya. Jika tidak digunakan, berarti bisa kita hapus. Bapak Ibu sudah menggunakan ini kan? Sudah ada yang mengirim juga, bagus nih. Seperti Bu Mega. Bu Mega sudah mengirimkan, masih presentasinya bagus sekali. Luar biasa. Ini nanti silakan berkreasi untuk template-nya diedit. Kemudian usahakan jangan terlalu panjang juga Bapak Ibu. Nanti ketika kita presentasi akan kewalahan. 10 slide juga sudah cukup, 10 slide. Lebih banyak kita eksplorasi untuk di narasinya saja. Nah, dari template ini kita akan mulai memilih mau diapakan nih template-nya. Jadi di presentasi ini ada beberapa fitur, ternyata Bapak Ibu. Fiturnya lengkap sekali, apa kita akan hanya menjadikan video, save as MP4, kemudian akan kita bacakan saja, atau ada interaksi dengan penonton atau murid saja. Kita akan interaksi Bapak Ibu ya. Atau kita akan kita akan mempresentasikan slide ini. Suara yang lainnya mohon di-mute. Itu bagian Pak Agung host, silakan di-mute. Sudah pas itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu supaya kita lebih fokus. Saya akan berikan kesempatan Bapak Ibu untuk berinteraksi di HP-nya atau laptopnya standby, kita akan berkolaborasi. Jadi mohon untuk audionya di mute ya jika menyala kembali. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, presentasi ini nanti kita akan mulai juga. Tadi sampai mana ya? Saya jadi lupa lagi. Kita akan mempresentasikan dengan wajah kita yang muncul. Saya selalu memberikan motivasi kepada rekan-rekan juga. Jangan malu-malu. Jadi karena kan kita saatnya untuk berbagi, jangan sampai kita hanya dikenal suaranya saja. Kita akan menampilkan ekspresi kita, kemudian kita menyampaikan materi, karena itu sangat penting sekali. Siswa tidak akan, ini juga menarik, siswa akan merasa tertarik ketika kita tampil dan melihat wajah kita. Beda dengan ketika kita hanya mendengarkan audio saja. Jadi itu harus dilatih Bapak Ibu, silakan dilatih. Presentasinya jangan hanya direkam layar saja, kita harus tampil. Ini contoh salah satu template, saya tidak akan gunakan ini. Saya close dulu. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita cek fitur keren dari Canva. Nah, Bapak Ibu, ketika kita akan mempresentasi, karena kita ketika akan desain, kalau untuk membuat poster kan itu hanya 1 lembar, RPP, LKPD 1 lembar. Nah, ketika presentasi itu kan minimal 10 lembar lah, atau bisa lebih ketika materinya panjang. Jika kita terlalu sibuk atau jika kita terlalu kewalahan untuk apalagi dikejar tayang, solusinya Bapak Ibu bisa mengunggah file PDF-nya. PowerPoint Bapak Ibu silakan unggah ke Canva-nya. Jadi PowerPoint-nya di save as PDF, kemudian unggah ke Canva. Ini salah satu PDF yang sudah saya unggah. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Jadi kita bisa berkreasi, kita bisa memodifikasi ulang dari file PDF ini. Ini betul-betul sangat mempermudah langkah kerja kita untuk melengkapi aset-aset media pembelajaran kita. Ini beberapa elemennya tidak ada di Canva karena ini kan dibuatnya di media lain untuk karakternya. Jadi silakan Bapak Ibu berkreasi ya. Nah, bagusnya dari PDF ini nanti Bapak Ibu bisa mengganti teksnya, jelas nih ada hurufnya, huruf Anton, kemudian teksnya juga ini. Hanya kita tambah ya, atau kita coba diedit nih. Nah, ini kan jelas.
Untuk karakter juga ini jadi bisa dirubah. Jadi betul-betul file PNG, SVG betul-betul bisa terpisah. Ketika di awal di PDF itu kan filenya baku. Kita melakukan file PowerPoint, bisa kita pindah-pindah. Ketika menjadi PDF itu sudah baku, apalagi kalau oleh pemiliknya dikunci. Tapi ketika kita import ke Canva itu akan terpisah kembali. Itu yang bagus dari Canva. Betul-betul sangat membantu kita mempermudah pekerjaan kita. Di samping beberapa template, ribuan template yang ada di samping kita ya. Nah, ini pun sama. Ini materinya sudah dikupas tuntas kembali sama Pak Edwin ya untuk pembuatan poster, kemudian Bu Yuan juga. Nah, selanjutnya kita akan mulai. Enggak mau ini. Aku mau dimatikan. Pilih bagikan, Bapak Ibu. Nah, kita klik lainnya. Di sini ada beberapa fitur. Oh, di sini saya biar lebih mudah ya. Mohon maaf nih. Nah, ini dia. Jenisnya ada standar, putar otomatis, tampilan presentasi, dan tampilan rekam. Ini yang paling menarik nih. Kita akan merekam juga. Jika tampilan standar kita tampilkan, nah maka yang muncul ya ini, tampilan ini. Kita pindahkan, akan pindah otomatis, akan pindah ya sesuai dengan arah panahnya. Ini tampilan standar. Jadi ini betul-betul hanya menggeser slide-nya saja. Nah, ketika kita pindahkan ke putar otomatis, ini akan memberikan durasinya per berapa detik. Jika narasinya panjang berarti kita berikan 10 detik. Nah, ini per 10 detik akan berpindah otomatis. Jadi bisa kita sampaikan, kemudian berikan narasinya, 10 detik akan berpindah. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini sesuai dengan durasi yang kita setting. Nah, selanjutnya tampilan presentasi. Ini saya alami juga di Google Slide atau di PowerPoint. Mirip banget Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah mencobanya, coba ditulis di kolom chat. Apakah Bapak Ibu pernah presentasi dengan Q&A, fitur tanya jawab dengan siswanya? Kita akan praktek ya. Kita praktekkan, kita klik tampilan presentasi. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Pertama Bapak Ibu akan mendapatkan notif ini, jendela audiens. Ini adalah jendela yang dilihat audiens Anda. Gunakan model penuh, berarti ini full screen, nggak usah ya. Baik, ini kita simpan dulu. Nah, ada notif lagi nih, jendela presenter dilihat oleh Anda. Jadi saya hanya melihat ini, hanya bisa melihat ini. Ini tampilan kita. Tampilan nanti tampilannya Q&A. Baik, ini sudah mulai. Kita cek. Saya akan live Canva-nya. Bapak Ibu silakan dibuka HP-nya standby atau di laptop juga silakan standby. Saya akan buka untuk sesi presentasi dan akan memulai sesi baru. Nah, ini dia. Bapak Ibu silakan dibuka sebentar ya. Ini kita klik dulu. Oh, nah di sini ya. Nah, silakan buka canva.live, kemudian masukkan kodenya 717735. Silakan Bapak Ibu. Wih. Setelah Bapak Ibu membuka canva.live, kemudian memasukkan kodenya, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan, aduh kode ada di bawah ya sebentar. Sudah ada? Bapak Ibu silakan mengetik pertanyaan. Jadi Bapak Ibu mohon maaf dari siswa dulu. Ya, diulangi lagi, maaf Pak Rola. Ya ini silakan Bapak Ibu. Canva.live ini di browser. Buka Google-nya. Kodenya Pak, diulang Pak. Kodenya Pak. 717735. 717 735. Jadi ini adalah proses
kita akan bertanya jawab dengan siswa-siswi kita. Pak Ibu menjelaskan di Canva ini. Kemudian nanti siswa akan bertanya ketika kita sedang live. Jadi jangan sampai nanti di akhir kita bertanya, tanya jawab enggak. Jadi ketika kita live siswa bertanya. Nah, Bu Mega sudah masuk nih. Kodenya 717. Ya. Ada di chat, Bu. Ada di chat. Oh, di chat ya. Makasih. 71735. Kunjungi canva.live. Live. Canva.live. Ini dia. Bapak Ibu ketika akan ngetik chat, ketik nama dulu nih, ketik nama dulu, jadi biar tidak anonim. Nama asal gitu. Nah, ya ketika Bapak Ibu akan ngetik, tulis nama dulu ya. Upload PDF ya, oke. Untuk kuota chat, coba aja kalau misalnya kuota chat tidak bisa berarti harus kuota reguler ya. Agung monitor. Kalau kuota chat rata-rata untuk di WhatsApp saja ya. Baik. Nah, nggak apa-apa Bu, nanti ada rekamannya. Baik, inilah dia. Saya akan menjelaskan di HP Ibu hanya ada cara untuk ngetiknya saja. Jadi bagusnya kayaknya dikirim dulu file PDF-nya ke siswa-siswi. Jadi ketika mereka nyimak dan mulai bertanya, ini sudah live ya, ini sudah secara langsung. Saya ini menjelaskan nih tentang penelitian sejarah, heuristik, kritik, interpretasi, historiografi. Dan kita pindah. Nah, ini sudah saya jelaskan. Nanti Bapak Ibu langsung bertanya di sini. Nah, ini kawan-kawan banyak ya. Nih, Pak Husna bagus nih, sudah rename. Di-rename namanya, Bu Ila, Bu Eni, alhamdulillah. Udah ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita langsung ngetik pertanyaan, berarti munculnya anonim. Tuh. Waalaikumsalam nih. Pak Hapsoh, Bu Hapsoh ya, mohon maaf. Nah, Bu Widya ini orang Pangalengan, kok Pangalengan Tiris. Oke. Untuk kuota live chat tanpa bisa kuota chat, nanti dicoba ya. Saya belum nyoba. Baik. Ketika selesai Bapak Ibu, akhiri sesinya. Nah, ini sudah saya akhiri. Ini sudah saya akhiri dan selesai. Itu dia Bapak Ibu. Ya. Tadi yang bertanya mengenai upload, kita ke beranda dulu, kemudian kita cek. Nah, ini tutup lagi lah, kita klik sini lagi. Jadi ketika kita bekerja di Canva, Bapak Ibu, nanti akan banyak tab itu yang sudah dipakai, karena akan menyimpan otomatis. Nah, ini ya, proyek Anda. Kemudian Bapak Ibu di sini pilih tambah baru, kemudian unggah file PDF-nya. PowerPoint Bapak Ibu mulai sekarang silakan save as PDF, kemudian unggah ke Canva. Nah, ini banyak nih. Mana aja ya. Oh, ini yang tadi di-upload ya. Nah, ini nih PPDB nih. Oh, ini saya sedang PPDB. Kemudian jika sudah, nanti akan masuk ke sini, masuk ke proyek Anda. Nah, ini dia. Ini proses mengunggah. Ini proses mengunggah file PDF-nya. Ketika selesai diunggah, sudah siap kita gunakan dan kita edit. Kemudian kita siap untuk mensintetesikan. Mudah Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Ini hasil PDF-nya, hasil unggahnya. Ini hasil yang sudah dimodifnya menjadi file presentasi. Baik Bapak Ibu, silakan untuk mengajukan pertanyaan, nanti akan di-sort oleh Pak Agung atau Bu Leli. Dan nanti kita akan bahas sambil berjalan saja supaya tahapannya tercapai Bapak Ibu ya. Nah, ini masih. Nah, Bapak Ibu, untuk di presentasi itu sebetulnya pekerjaan sehari-hari kita ya. Pekerjaan sehari-hari kita bergelut dengan PowerPoint, PPT-nya atau yang sudah menggunakan slide. Kemudian pasti banyak sekali aset-aset Bapak Ibu, materi pembelajaran. Nah, jadi yang lebih menariknya
save as PDF, kemudian kita siap-siap untuk show up di Canva. Atau misalnya nanti akan ditayangkan langsung, petanya juga muncul. Baik, ini sudah masuk ya. Nah, kita klik. Ini filenya sudah masuk ke Canva-nya dan kita akan rubah. Nah, ini sedang proses untuk merubah atau file-file yang terpisah. Nanti akan dicek yang filenya berupa file PNG. Nah, ya Bapak Ibu ketika ngupload unggah PDF nanti ada masukkan import file. Bapak Ibu kita akan berikan testimoni yang sebaik-baiknya untuk Canva. Berikan bintang 5. Asik, seperti Shopee Pay ya. Kemudian tampilannya bagus. Kalau ada huruf yang berbeda, Canva-nya nanti akan berubah. Ini kayaknya berbeda hurufnya nih. Keren gitu. Saya senang Anda memeriksa file ini. Kirim. Baik. Ini apresiasi kita untuk Canva ya. Nah, ini filenya sudah terlihat terpisah. Kenapa ini menyatu? Karena dari aslinya memang menyatu. Ini hurufnya berubah nih. Ini bukan IBM. Ini hurufnya berubah. Jadi kalau di desain Pak Agung ya, desain font itu ada missing font. Misalnya kita bekerja di laptop menggunakan fontnya IBM, di laptopnya tidak ada IBM, maka akan berubah sendiri. Ini pun sama seperti di Canva. Nah, ini JPEG nih, karena tidak ada PNG ya, ini PNG karena tidak ada edit fontnya. Nah ini font juga. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita ubah ke presentasi. Salin dan ubah ukurannya. Nanti akan menjadi file presentasi. Ini kita tutup. Kita cek ya hasilnya. Jadi tampilannya akan menjadi file presentasi, sudah menjadi file Canva. Nah, ini dia. Oh, tapi ini tidak slide ke pinggir ya. Baik, nggak apa-apa. Karena ini sudah jadi file presentasi. Nah, ini ternyata missing font, jadi harus kita edit. Jadi Bapak Ibu, jika kita ingin berkreasi PowerPoint ke Canva, yang paling utama satu. Ini jadi testimoni ya. Fontnya harus yang umum di Canva. Bapak Ibu koleksi font yang sering digunakan, nanti cek di PowerPoint-nya yang sama berarti itu bagus. Kalau misalnya nggak ada, usahakan ganti font yang lain karena ini akan jadi mixing font. Nah, ini sama. Baik. Ini sudah menjadi file Canva. Kita akan tampilkan presentasi sudah. Kita akan rekam ya. Saya akan rekaman dulu. Selanjutnya klik. Nanti akan masuk ke studio rekaman Canva. Wow. Nah, nanti Canva akan melihat kamera, mikrofonnya. Nanti akan muncul notif nih. Oh, kameranya ini sedang digunakan. Mohon maaf Bapak Ibu. Kameranya jika kameranya di rumah, jika tidak live, akan bisa menggunakan kamera. Ini kamera sudah digunakan oleh Zoom. Jadi tidak bisa double. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu coba di rumah, itu akan muncul kita. Tapi ini green screen-nya tidak bisa dirubah. Jadi green screen hijau saja. Akan mulai rekam ya. Data itu juga dimasukin. Nah, 3, 2, 1. Halo, selamat pagi. Jumpa kembali bersama saya, Rola Fardila, Peneliti PPDB Provinsi Jawa Barat. Apa kabar semuanya? Semoga tetap selalu dan dipermudah semua urusannya. Baik, kita akan persiapan PPDB 2021. Kalian akan mencoba daftar untuk PPDB ini. Persiapan syarat-syaratnya ya, ini ada syarat umum dan syarat khususnya. Ini harus dipenuhi oleh semua pendaftar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ya, akhirnya rekamannya. Akan mengunggah rekaman Anda. Ini akan diunggah, kemudian nanti akan kita download di file MP4. Bapak Ibu klik simpan dan keluar. Nah, ini ada salinannya, tautannya.
dan kita akan unduh rekamannya. Inilah yang akan kita rilis ke YouTube atau rilis ke media lain ya, akan menjadi aset kita. Lumayan juga prosesnya lama, tapi hasil file MP4-nya ternyata kecil, tidak terlalu banyak, tidak terlalu menguras kapasitas hard disk kita. Nah, ini sedang proses ya. Nah, ini sedang proses, nanti akan download ke komputer kita. Nah, ini dia. Tuh, kan tadi kita beberapa belum 2 menit ya, hanya 1,84 mega. Artinya Bapak Ibu nanti coba PowerPoint-nya misalnya 10 lembar, berusaha presentasi, nanti cek berapa kapasitasnya. Kita cek. Kita langsung play hasil MP4-nya. Nah, ini dia. Halo, selamat pagi. Jumpa kembali bersama saya, Rola Fardila, Panitia PPDB Provinsi Jawa Barat. Apa kabar semuanya? Semoga tetap selalu dan dipermudah semua urusannya. Baik, kita akan persiapan PPDB 2021. Kalian akan mencoba daftar untuk PPDB ini. Persiapkan syarat-syaratnya ya. Ini ada syarat umum dan syarat khususnya. Ini harus dipenuhi oleh semua pendaftar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ya, kita akhiri rekamannya. Cepet banget presentasinya. Baik, itulah fitur-fitur yang ada di Canva presentasi, tampilan standar, putar otomatis memutar otomatis dengan durasi waktu, kemudian tampilan presentasi Q&A dengan peserta didik atau dengan dalam webinar, dan tampilan rekaman. Kita close lagi. Baik, desainnya sudah masuk ke sini. Nah, ini desain yang banyak ya, 70 lembar, 70 halaman nih. Tampilan yang sudah adanya. Dan kita lihat juga untuk karya dari dari presentasi, pada dasarnya sama Bapak Ibu. Apakah kita buat poster, kemudian bikin LKPD, membuat RPP atau di presentasi, itu nanti akan kita bekerja di sini. Nanti kita akan bekerja di ukuran. Nah, nanti akan bekerja di ukuran ini. Ini Bapak Ibu pekerjaannya bukan dari PowerPoint. Ini pekerjaannya di Google Slide, kemudian di save as PDF, kemudian jadilah file Canva. Jadi banyak kita akan try and error ya, coba buatlah file dari PowerPoint atau dari Google Slide, itu akan menarik, betul-betul menarik, kita bisa akan coba ya. Nah, ini bentuknya kan bentuk file presentasi. Nah, jadi ke pinggir ini. Baik, Pak Agung, monitor, ada yang mau berinteraksi? Baik, terima kasih banyak Pak Rola atas penjelasannya, yang mana ternyata Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian terdapat banyak sekali fitur, bahkan bisa dikatakan fitur rahasia di Canva yang baru kita tahu sekarang gitu Bapak Ibu ya dan kakak-kakak semua. Ternyata sekarang kita kalau misalnya pengen bikin sebuah PowerPoint bisa menggunakan Canva dan juga bisa di-convert baik dari file PDF ke Canva, jadinya nanti memudahkan kita untuk mendesain, termasuk kita bisa memanfaatkannya dalam segi hal apapun. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba dan mengeksplorasinya, dan silakan temukan keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Canva itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Pak Rola atas penjelasannya. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu serta kakak-kakak sekalian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Namun sebelumnya Pak Rola izin, ini sudah ada 4 pertanyaan yang dari tadi Agung lihat di chat Zoom. Kalau sesuai urutan waktu, yang pertama ada dari Kak Nurjanah Lydia. Beliau bertanya, saya coba bikin video, tapi tak keluar suaranya, plus pakai musik juga sama, tidak keluar suaranya. Gimana ya caranya supaya timbul suara itu? Gimana tuh Pak Rola? Dipersilakan. Baik, Bu Nurjanah ya, Bu Nurjanah Lydia.
dicek juga audionya karena itu kan jelas ya. Bapak Ibu misalnya menggunakan laptop, kemudian menggunakan headset. Ketika kita input voice-nya dan kita presentasi, itu memang harus sudah sinkron gitu. Jadi itu tidak masalah, bukan masalah di Canva-nya, itu pasti ada di perangkat kitanya Bapak Ibu. Ya, dan audio itu memang sangat penting sekali. Misalnya kita gunakan headset atau menggunakan mic yang bagus ya. Usahakan jangan menggunakan mic bawaan laptop gitu. Karena suaranya akan berbeda Pak Agung ya. Suaranya kurang cucok gitu. Tambahan juga nih ada pertanyaan tentang copyright ya Pak Agung. Saya lihat dari pertanyaan Bu Nurjana atasnya. Ya, kemarin sudah saya sampaikan. Kita belum tahu apakah nanti audio library Canva itu ketika kita upload ke YouTube apakah aman dari copyright, apalagi sudah monetisasi. Saya pun belum mencoba untuk mengupload hasil audio dari Canva. Yang paling aman Bapak Ibu, yang paling aman saya anjurkan downloadlah ketika senggang di audio library YouTube, download sepuasnya, itu akan ada genrenya, apakah musik instrumen atau musik yang yang hip hop. Download, jadikan koleksi file MP3, unggah ke Canva. Jadi aset kitanya aset pribadi kita gitu. Kalau misalnya kita gunakan dari fitur Canva ketika kita upload ke YouTube, ternyata kena copyright. Jadi salah siapa? Salah siapa ya Pak Agung ya? Nggak ada yang salah sebetulnya. Sebetulnya itu berarti apakah musik Canva yang dimasukkan, apakah koleksi musik di Canva itu apakah memang yang free lisensi atau yang copyright gitu. Itu barangkali. Pak Agung silakan pertanyaan selanjutnya. Baik, Pak Rola, terima kasih banyak atas jawabannya. Ini juga lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Namun di chat Zoom juga tadi sudah dibantu sama Pak Asep Lilik. Mungkin bisa dipertajam lagi sama Pak Rola. Maaf, Pak Rola mau tanya dari Kak Neng Lisda, berapa ukuran yang pas jika kita mau print presentasi setengah F4? Biar satu lembar bisa kebagi 2. 5 ya, Bu. F4 itu kan F4 21,5 ke 33. Nah, berarti kalau misalnya setengahnya dia sekitar 15 lah. 21 ke 15 itu menjadi file F5. A5. Jadi ukurannya Bapak Ibu kalau di Canva kan itu online. Bapak Ibu bisa mencoba dulu di Google, di Microsoft Word saja coba. Di Microsoft Word, kemudian ukurannya itu ukuran custom. Ukuran lebarnya kan jelas ya, lebarnya kan 21,5. Kemudian panjangnya kan 4. Mau nginep enggak? 433 itu dibagi 2 saja. Nanti kita praktekkan Canva, silakan coba nanti. Jadi try and error-nya jangan langsung di Canva, di Word saja yang di offline. Seperti itu Pak Agung ya. Baik Pak Rola, terima kasih banyak. Kita selang-seling ya Pak Rola. Sekarang ini udah ada yang raise hand 2 orang. Yang pertama Kak Ade Ina sama Kak Fitri Rohani. Baik, untuk yang pertama mungkin kepada Kak Ade Ina dulu. Dipersilakan kepada Kak Ade. Ada yang ingin ditanyakan secara langsung kepada Pak Rola? Iya, mangga. Terima kasih Pak Agus ya. Suaranya kayak Ipin Upin. Agung ya. Agus. Ya, maaf ya saya on cam gitu. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tadi kan sudah membuat video gitu. Berapa durasi video di Canva yang bisa dibuat gitu. Terus yang selanjutnya, kan saya sudah punya akun Canva gitu ya. Nah, terus bikin lagi akun Canva yang lain. Apakah bisa unduhan yang sudah banyak saya masukkan ke dalam Canva itu bisa langsung ditransfer ke itu atau harus mengunduh lagi? Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga, kan kalau saya itu masih gratis ya, masih pribadi gitu, masih gratis gitu. Mungkin masih terbatas itunya juga ya, kalau berbayar kan ya insya Allah lah nanti mungkin ada rezekinya gitu ya bisa yang berbayar. Tapi pingin menjadi yang pendidikan atau edu gitu. Bagaimana saya udah mencoba kan 48 jam nggak ada jawaban lagi, saya coba lagi gitu. Nah, bagaimana itu solusinya gitu. Terima kasih. Baik, Pak Rola bisa dijawab yang pertanyaan pertama, yang kedua paling nanti sama Agung dijawab langsung. Ya, itu bagian Pak Agung nih. Durasi video Pak Ibu ya, durasi videonya itu ternyata
lebih kepada apa soal video kita. Jadi kalau videonya untuk video pembelajaran itu standar ditatin ketika saya mengikuti di rumah belajar itu ternyata di 3 menitan saja Bapak Ibu. 3 menit itu waktu yang aman minimal 3-7 menit. Lewat dari 7 menit, apakah sampai ke 10 menit ke atas, itu kan bukan video pembelajaran. Jadi lebih kepada video penjelasan kita tentang juknis gitu kalau PPDB. Terlalu panjang. Nanti poin-poinnya itu, ini aku bawa pulpen, nanti poin-poinnya siswa-siswi agak kesulitan menangkapnya. Gitu. Jadi durasi video itu ikuti standar aja. Itu jelas dari UNESCO nih untuk video pembelajarannya dari 3-7 menit. Bapak Ibu ya. Nah, untuk akun Canva, Pak Agung nanti bisa bantu juga ya. Saya tadi sudah pernah nyoba dari akun Canva yang biasa, akun Canva 1 ke Canva lain. Karena kan tadi saya juga yang presentasi itu dari akun Canva, kemudian kita pindahkan dengan fitur dibagikan linknya dan disimpan ke folder project saya. Nanti itu akan terkirim otomatis Bapak Ibu. Nanti itu bisa dipraktikkan ya. Untuk di project. Jadi proyeknya tidak manual diunduh, itu dibagikan, ada fiturnya untuk dibagikan. Bagung, untuk yang ketiga itu masalah akun edu memang basic ya, itu masalah yang klasik juga. Coba lagi gitu. Kalau saya kemarin 2 akun, saya udah di kelompok saya pertama ketika mulai mengajukan akun sore-sore, besoknya itu langsung udah ACC, itu menggunakan sertifikat Google. Sertifikat planner Google. Nah, kemarin juga sudah dibahas juga Pak Edwin, utamakan menggunakan sertifikat pendidik atau kartu PGRI, kartu NUPTK atau yang dari webnya ya. Ada lagi namanya Pak Agung untuk solusi tip biar cepat di ACC akun edunya. Kalau misalnya berbicara tips cepat untuk di-approve, ini ya Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian, ini kita juga tidak bisa dalam artian karena ini sudah menjadi wewenang Canva-nya itu sendiri. Cuman ada sedikit tips. Yang paling utama adalah kita untuk dokumen pendukung benar-benar tuh mencirikan bahwa kita sebagai pendidik atau guru. Karena memang nggak tahu juga gitu, mungkin balik lagi gitu ke nasib tiap orang karena memang beda-beda. Ada yang ngajuin sekarang, malamnya di-approve langsung. Ada juga. Jadi pria pengajuan akun, udahlah kita ajuin aja gitu. Di-approve tidak di-approve, nanti kita tunggu dalam waktu 2 hari atau 48 jam. Tidak ada balasan, ajuin lagi. Masih tidak ada, ya udah. Karena ada solusi lain, kita gabung di kelas Canva yang sudah dibagikan oleh trainer kita masing-masing di kelas kecil. Dengan itu juga udah cukup untuk kita merasakan akun edu, karena memang betul tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Adeina memang agak terbatas gitu ketika kita menggunakan akun yang free atau gratis dan juga akun yang edu. Memang kerasa banget gitu sama Agung juga, apalagi kalau ngedit, bikin player, wah udah angkat tangan. Itu untuk di segi player, di segi video apalagi itu udah Agung paling angkat tangan. Soalnya memang sangat-sangat terasa jauh bedanya gitu. Mungkin seperti itu Kak Adeina, dicoba lagi aja sambil kita join untuk sementara di kelas Canva yang sudah dibagikan oleh trainer kita. Ya. Oh itu jadi kelas Canva Pandu Digital itu bisa dipakai, nanti nggak ditutup gitu atau gimana? Bisa Kak, sama kita. Abadi Bu, saya tidak akan tutup itu. Alhamdulillah. Ada Pak Erwin. Kecuali Canva yang tutup. Ya makasih ya, harus sabar intinya. Saya pakai NUPTK, nanti mau sertifikat pendidik dicobain. Ya. Aman Bu. Sip, terima kasih banyak Kak Adeina. Baik, lanjut lagi Pak Rola, kita berarti sekarang ke lebih sharing aja ya. Ya. Sip, ada yang kedua dari Kak Fitri Rohani, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di sini saya untuk di sini saya tidak akan bertanya, tapi mau berbagi pengalaman aja. Ya, boleh Kak. Iya. Saya mau salam dulu untuk guru SMP saya, Pak Asep Edwin, guru SMP.
senang bertemu di sini Pak Edwin. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti ini. Lanjut. Ya. Nah, saya sudah mempunyai akun Edu, gitu. Edu sudah pernah mendaftar akun Edu itu. Pertama pernah pelatihan, saya sudah pernah pelatihan untuk Canva tahun kemarin, dan saya senang dengan Canva, menarik fitur-fiturnya, jadi saya pelajari. Tapi waktu itu saya masih yang menggunakan fitur-fitur yang bayar pribadi gitu ya. Terus saya senang desain-desain, saya coba ini bayar itu yang lucu-lucu, kan biasanya di Canva itu kan fiturnya lucu-lucu. Terus saya mau pakai yang lucu-lucu kok bayar gitu, nggak nyaman saya gitu. Terus saya coba untuk pakai sebelum ada Edu ya. Jadi saya coba di Instagram tuh ada yang ini bayar gitu. Jadi kalau kita mau pro gitu, saya sampai pengen semua itu bisa saya gunakan. Jadi saya bayar, ada akun bayar, misalnya Canva seumur hidup gitu, Canva Pro gitu. Itu saya gunakan juga. Dan kemudian ketika saya ketik Canva di Google, saya ketemu dengan Canva pendidikan gitu. Itu bulan Agustus tahun kemarin tuh. Nah, saya coba gitu pelajari apa sih Canva pendidikan, dan coba saya daftar. Saya pakai SK mengajar waktu itu. Dan alhamdulillah waktu itu masih mudah ya untuk pendaftarannya. Jadi nggak sampai sekarang ada yang sampai 2 hari, 3 hari. Jadi waktu itu saya hanya sampai sehari pun enggak, hanya beberapa jam gitu. Alhamdulillah langsung bisa Edu. Nah, alhamdulillah akhirnya saya senang bisa dipakai untuk mendesain gitu. Tapi saya tahu fungsinya Canva kan biasanya sama seperti Classroom, bisa memasukkan murid kita ke Canva. Tapi karena saya kerjanya di mengajar guru SLB dan bagian ketunaan tunagrahita. Nah, pasti anak saya masih belum bisa untuk menggunakan. Jadi saya gunakan pribadi gitu. Biasanya saya gunakan tuh untuk membuat banner, flyer untuk kegiatan sekolah gitu. Bahkan saya gunakan itu juga untuk jasa gitu, jasa saya bisniskan malahan untuk pembuatan stiker, pembuatan banner gitu. Terus sampai sekarang tuh udah kemarin dapat email dari Canva itu saya bisa ngedesain 500 gitu. Itu saya juga nggak percaya, bener nggak sih 500? Ya, gitu. Tapi saya tadi dengar Bu Roro ya tadi ya, yang pertama itu menyemangati sekali ya, jadi semangat sayanya. Kenapa saya nggak begitu fokus banget ya gitu, kayak kurang fokus lah gitu untuk ke Canva ini. Kenapa nggak diupload di sosial media, karena saya begitu kurang aktif di sosial media, misalnya di Instagram atau di Facebook atau apa. Sayangnya sekali saya tidak saya upload gitu di sosial media gitu. Jadi ya saya cuma ke orang-orang saja gitu. Nah, jadi tadi benar-benar memotivasi saya, alhamdulillah. Jadi saya harus fokus nih bisa nge-share ke sosial media desain-desain yang saya pakai gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi dengan pelatihan ini juga saya mendapatkan ilmu-ilmu kekanvaan yang baru gitu. Banyak, alhamdulillah. Terima kasih, hatur nuhun, begitu saja. Alhamdulillah, Bu Fitri luar biasa ya. Saya ada satu tips tentang sosial media. Dari awal saya ngajar juga belum aktif sosial media. Tahun berapa ya? Jadi ketika saya mulai pertama kali di pelatihan video pembelajaran, saya berusaha untuk membuat video pembelajaran. Ternyata goalnya itu harus di-upload ke YouTube. Itu saya buat pertama kali akun YouTube. Nah, di-upload, ternyata saya kaget. Loh, kok publik bertambah? Videonya bertambah banyak yang nonton ya. Itu kan judulnya tentang QR code, pemanfaatan QR code. Saya masih ingat dulu itu pelatihan QR code dengan Aksi dengan Master Aris ya. Langsung dia silakan Parola untuk di-upload lagi ke Facebook atau ke IG. Saya pun sama, Bu. Awal-awalnya kan memang kurang aktif, ngapain juga kan kayak bocah-bocah gitu di IG atau di Facebook. Ternyata itu saya merasa tertantang karena kan
semua pekerjaan kita bermuaranya kalau pelatihan online ke YouTube, IG atau di Facebook. Ya memang di IG atau Facebook ya kita jangan lebay-lebay lah. Pekerjaan kita kan guru nih, Bapak Ibu semuanya ada yang guru, kepala sekolah, pengawas. Ya kita bukan pamer, tapi kita upload hasil karya kita terima syukur. Kalau misalnya banyak yang ngomen atau yang mengkritik, ya itu berarti kan masukan buat kita. Nanti juga jadi nilai tambah juga nanti Bu Fitri, misalnya kan sering banyak posting nanti seperti Bu Salma, itu kan sahabat saya. Nanti kan ada banyak undangan, Bu Fitri ada yang nge-DM, mohon izin boleh ada waktunya enggak untuk mengisi materi ya seperti sekarang juga nih. Ya langsung dibunyi Bu Roro. Jadi bukan untuk pamer, medsos itu untuk memperlihatkan kredibilitas kita atau apa yang kita kerjakan juga kita posting yaitu itu cukup di situ saja gitu. Lebihnya berkah untuk kita. Itu ya Bu Mega. Sahabat saya juga di Bu Mega. Buat itu materi pembelajaran cuma beberapa saja di YouTube juga untuk murid-murid juga gitu. Tapi yang nggak sampai hanya beberapa jadi nggak fokus juga. Terus masalah waktu juga kita kan mikir desainnya juga. Ya Bu, mulai sekarang silakan mulai upload chat Ibu di IG atau di Facebook. Dijamin langsung rame, langsung banyak yang nge-follow. Nanti di-endorse. Pak Agung, lanjut. Ya, alhamdulillah baik. Terima kasih banyak Kak Fitri. Ternyata waduh udah 500 desain. Nah, mungkin ini juga kepada Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian, kita mulailah gitu, mulai untuk dalam artian membangun personal branding dan tentunya dengan memanfaatkan fitur Canva. Siapa tahu kan kita iseng-iseng ngedit buat di kelas, ujung-ujungnya kita dapat rezeki dari sana, kan tidak menutup kemungkinan jalan di mana saja gitu. Nah, kita kembangin lagi supaya lebih bermanfaat lagi gitu Canva-nya. Baik, untuk yang pertanyaan selanjutnya kepada Kak Endang Purwatiningsih, dipersilakan apabila ingin bertanya secara langsung. Oke, terima kasih Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi video ya. Ini ya asalnya saya tuh emang kasusnya sama ibu yang sebelumnya. Jadi masuk ke Edukampa itu susah sampai sekarang belum di ini. Tapi saya itu belajar sendiri Canva dari YouTube. Ya emang bagus gitu ya. Terus saya bikin untuk presentasi juga pakai Canva gitu. Tapi saya kesulitannya di sini tuh mau masukin video dari YouTube. Kebetulan saya kan ngajarnya matematika. Terus mau ngambil video dari YouTube susah gitu. Nah, gimana caranya ya, Kak? Udah mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Susah ya untuk di Canva itu belum bisa fitur untuk nge-share link seperti di Docs atau di Google Slide itu kan ketika diklik langsung ke YouTube-nya di Google Slide ya. Nampaknya Bu harus download dulu filenya gitu. Nanti digabung gitu. Nanti digabungkan di slide-nya di import videonya dalam bentuk video. Kan kalau misalnya di pelatihan Google Bapak Ibu, ketika kita menyisipkan videonya kan bisa langsung tampil video, diklik langsung nyala, atau otomatis ketika slide dibuka langsung menyala. Nah, itu seperti itu. Oh gitu. Iya susah sih. Yang keluar pasti kalau foto kita bisa gitunya suara gitu. Tapi untuk masukkan video itu susah. Belum bisa. Nampaknya nanti finishingnya jangan di Canva kalau video finishingnya. Oh gitu. Tapi silakan dicoba saja Bu. Nanti misalnya udah dapat pencerahan, kita berbagi lagi. Luar biasa nanti. Testimoni dari Bu Endang, Bu Fitri ya. Oh iya. Iya, memang bagus sih. Banyak sekali pilihannya gitu. Cuma emang kemarin itu saya nggak bisa masuk itu. Sayang. Jadi saya belajar sendiri aja. Kebetulan sekarang jadi ikut-ikut dulu. Iya. Ya, terima kasih Pak. Ke Pak Agung ya, Benang. Iya. Cari aja Pak Agung terus. Pengen gabung juga ini. Pengen belajar terus. Ya, oke, terima kasih Kak. Sama. Baik, terima kasih banyak Kak Endang atas pertanyaannya. Wah, mantap ya Mbak Tini. Kita lanjut lagi Pak Rola kepada
yang ketiga, ya ada yang resen juga dari Kak Imam Fahri Alam. Dipersilakan, Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya ingin bertanya nih tentang video Canva Live tadi. Kan di Canva Live tadi kan kita bisa live tuh secara langsung dengan menyebarkan materi dari desain Canva yang telah kita buat, Pak ya. Ini kan hal itu juga bisa dilakukan di Zoom, Pak ya. Nah, untuk kelebihan Canva di live itu apa ya, Pak? Untuk membedakan dia sama si aplikasi Zoom-nya. Terus satu lagi, Pak ya, mau tanya tentang kita kan misalnya akunnya gratis nih, terus kapasitas kita nyimpan file itu dibatasi nggak untuk yang gratis, Pak? Itu aja, Pak. Ya, Imam ya. Tadi saya sudah sampaikan itu hasil review saya sih sebelumnya tadi di siang hari ini. Jadi untuk fitur Q&A, fitur live, kemudian tanya jawab, itu kan sebetulnya saya mengenalnya kan awalnya di Google Slide. Fitur Q&A, saya sempat membuat videonya. Fitur Q&A, jadi di Google Slide, kemudian kita bisa bertanya langsung. Kalau Google Slide kan itu terlihat ya, narasinya terlihat, kemudian slide-nya terlihat, dan jadi lebih menarik bertanya langsung, siswa-siswinya bisa lebih enjoy gitu. Sebetulnya tadi di Canva saya ingin melihatnya di HP-nya kan memang tidak muncul slide-nya gitu. Di Bapak Ibu muncul nggak? Kan hanya bertanya saja kan ya? Hanya bertanya saja gitu. Apalagi untuk dengan Zoom yang memang berbeda. Jadi sebetulnya itu untuk Canva Live itu hanya fitur tambahan saja. Artinya belum diunggulkan gitu. Jadi kalau misalnya untuk Q&A anjurkannya di Google Slide gitu lebih menarik sebetulnya, atau di Zoom ya. Tapi ini bagus pembaharuan dari fitur-fitur. Jadi kita berusaha menggabungkan semua yang dibutuhkan oleh guru-guru gitu. Presentasi, membuat video. Kan sebetulnya awalnya saya pernah mengenalkan Canva itu hanya buat science poster saja. Awal mengenalkan Canva itu. Sebenarnya kan menjadi setelah Canva Edu, jadi udah fitur-fitur yang ada di platform yang lain juga mulai digabung-gabungkan. Syukur-syukur ini pengembangnya bisa lebih mulus gitu, bisa lebih bagus, dan kita bisa lebih fokus di Canva semua beres gitu, Pak. Seperti itu. Lagi Pak, yang untuk masalah kapasitas akun gratis nih, kan kita ngupload file kita nih terus sampai ada batasannya nggak untuk yang gratis ya? Ada informasi nih Pak Edwin Pagung untuk Canva gratis, karena saya belum maksimal Canva gratisnya, baru sedikit. Ya gini, Kak Imam, berbicara kita dua, gratis atau berbayar, secara dari harfiah aja gratis pasti ada limitnya. Berbeda kalau dengan yang berbayar atau dengan jenis yang lain. Di sini kita berbicara education. Meskipun setelah ditelusuri juga yang belajar ID unlimited ternyata tetap ada limitnya. Toh Canva pun sama. Telah dicoba saya kemarin ini itunya ternyata cuma 1 giga untuk yang free-nya, untuk storage-nya gitu. Tapi untuk yang di Edu meskipun unlimited tapi kita harus mewanti-wanti. Karena kan siapa tahu nanti ke depannya kan sekarang juga jangankan sekelas Canva gitu. Kita aja sekelas Kemdikbud yang domain goin banyak diserang tuh sama malware. Sehingga kemarin sempat rame itu di kalangan kita gitu, di kalangan dalam artian dan yang lain. Aduh ini kita gimana? Apakah kena hack juga atau enggak? Nah, mungkin di sini juga sama. Yang gratis tetap ada limit. Yang berbayar atau yang education meskipun unlimited tapi tetap ketika beberapa rentang waktu nanti suka ada batasannya gitu. Seperti itu, Kak Imam. Berarti untuk wanti-wanti setelah ngupload mungkin ada yang nggak digunain kita hapus aja gitu ya? Nggak harus kita seperti itu Kak untuk wanti-wantinya. Kalau enggak kita upload tapi di satu sisi kita pengen ngajuin akun lagi. Nah, sekarang waktunya kesempatan kepada Bapak Ibu dan kakak-kakak ketika pengen punya akun Canva for Edu, ajuin aja
ayo misalnya punya 5 akun nih, ajuin aja semuanya gitu. Agung juga, semua guru di sini ngajuin, termasuk yang Agung juga 3 akun diajuin, alhamdulillah di-approve semua gitu, lumayan kan. Ditambah kita yang join di kelas masing-masing trainer tuh. Jadi enak juga, Agung juga pusing ini pas milih kelas, bentar ada yang ngasih tugas kelas yang mana ya gitu. Benar Agung juga gitu. Jadi kita manfaatin kesempatan ini, udah kita ajuin aja gitu. Karena kan niat kita memang untuk nanti membackup dan juga untuk menggunakan akun Canva ini memang benar untuk education gitu. Meskipun nanti di akhir siapa tahu kan ada rezeki juga di sana gitu. Seperti itu Kak. Baiklah, saya sudah paham untuk batasan limitnya. Untuk antisipasi mungkin yang tadi aja, mungkin nggak kepake dia aja, itu aja. Ya saya udah sekian aja Pak, Bu. Siap. Terima kasih banyak. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rola, ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Hilda. Dipersilakan Kak Hilda. Silakan. Baik, Kak Hilda, dipersilakan apabila ingin bertanya secara langsung kepada Pak Rola. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Mohon maaf, saya off cam. Boleh. Sebelumnya, selamat malam. Saya mau menyapa Bapak pengawas saya, Bapak Asep Edwin. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, boleh cerita sedikit. Awalnya saya kenal Canva ini sebelum pandemi, tapi mendalaminya setelah pandemi karena awal cinta sama Canva karena keterpaksaan ya, keterpaksaan dalam arti gimana nih caranya supaya pembelajaran itu lebih menyenangkan kepada siswa. Oh iya deh, selain PowerPoint bisa juga dengan Canva. Jujur, sampai saat ini saya belum expert ya dalam menggunakan Canva. Saya juga sudah coba untuk Canva Edu tapi belum di-approve. Tadi juga saya sempat mau nanyain gimana ada tips dan triknya nggak supaya bisa cepat di-approve, tapi tadi sudah dijawab sama bapak-bapak sekalian. Ternyata tips dan triknya tidak ada. Yang lebih jelasnya adalah dicoba terus-menerus dengan berbagai akun. Nah, di sini yang saya mau tanyakan, khawatir saya terlewat pada saat kemarin seminar atau sebelumnya sudah dijelaskan atau belum, saya khawatir terlewat, makanya saya mau menanyakan, saya di sini kebetulan guru IPA terpadu, di mana di dalam materi IPA itu ada fisika, biologi, dan kimia, di mana di situ ada rumus-rumusan. Kalau untuk memakai PowerPoint, alhamdulillah sudah biasa ya dalam memakai rumus-rumusan. Untuk Canva, saya belum expert banget, apakah ada trik dan triknya, trik and triknya, kalau misalnya ada, apa boleh di-share linknya di chat, ataupun bagaimana caranya, mungkin saya terlewat atau tidak fokus pada saat mendengarkan. Yang kedua adalah, kalau kita mau bikin thumbnail di YouTube itu kan ada batasannya ya Pak ya. Idealnya itu berapa kalau misalnya pakai Canva? Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya kami, terutama para pengajar di era digital ini, apalagi menghadapi yang namanya kurikulum Merdeka Belajar yang sudah disosialisasikan, yang dimana nanti infonya 2024 harus sudah dilaksanakan ya Pak Edwin ya untuk seluruh sekolah ya Pak. Kalau saya tidak salah mendengar ya Pak ya. Di antaranya Canva itu kan ada beberapa saya catat ya selama penjelasan. Apa sih yang menarik dari Canva? Pertama, membantu membuat logo dan lain sebagainya dalam hal poster, desain dan juga promo. Yang kedua, mendesain thumbnail YouTube, membuat video pembelajaran. Yang keempat, membuat slide presentasi lebih menarik dan interaktif. Dan yang kelima, fitur menambah kontributor untuk menyunting desain bersama rekan. Selain itu semua, apakah ada tambahan dari kelebihan Canva yang membuat kita para pengajar tentunya terutama bisa lebih mencintai Canva itu tersendiri? Terima kasih Pak atas waktunya. Mudah-mudahan bisa dijawab dan saya bisa puas dengan jawabannya. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih juga buat Pak Edwin sudah
menginfokan tentang acara ini. Kalau misalnya ada acara yang lain, mohon Bapak-Bapak juga men-share juga kepada kami, karena kami jujur haus akan ilmu-ilmu digitalisasi seperti ini. Terima kasih, semoga berkah ilmunya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak saya jawab semua ya, nanti Pak Erwin juga yang jawab. Ini saya menarik yang thumbnail YouTube. Sebetulnya Bapak Ibu. Jawabnya di Depok aja nanti. Bu siapa tadi? Bu Hilda ya. Untuk thumbnail YouTube, jika kita sering upload YouTube, jelas kalau kita bekerja di bikin thumbnail di PowerPoint itu kan landscape ya. Kemudian di Draw atau sekarang di Canva, itu kita kuncinya di resolusi. Resolusinya 1920, 1080 itu kan 16:9. Jadi harus itu. Jika resolusinya 3/4, maka thumbnail itu tidak akan landscape, tidak akan penuh layar kiri kanan. Jadi di Canva juga bisa kita di manual ya, saya searching lagi. Nah ini, saya langsung buka nih. Nah ini sudah jadi thumbnail nih. Ini pun sudah bisa jadi thumbnail. Jadi kita cek resolusinya. Jadi kan ketika kita melihat judul-judul itu kan hanya rekomendasi Bapak Ibu membuat apa, sebetulnya itu kertas kosong semuanya gitu. Hanya nanti ada rekomendasi dari template-nya. Tapi kita kunci di sini. Nah ini kan 1920, 1080 ini resolusi yang lebih tinggi dari 1720 ya. 720. Nah, ini resolusi yang paling bagus sebetulnya. Kita ekspor video juga resolusinya ini yang paling bagus. Jadi formatnya udah full HD sebetulnya. Jadi Bapak Ibu ini tips juga ketika kita akan produksi file thumbnail atau video atau pekerjaan untuk diupload ke media yang layar lebar ya, itu di 1920, 1080 itu sudah full HD. Silakan Kevin lanjut. Silakan Pak Edwin, ingin ada yang ditambahkan atau gimana? Tentang fitur dan daya tarik Canva nih. Baik ke Pak Edwin, sambil nunggu di Pak Edwin, ini kayak daya dari Agung pribadi. Nah, silakan Pak Edwin dilanjut. Tolong di unmute dulu itu. Udah. Baik, terkait dengan fitur Canva, Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita bicara perkembangan presentasi ya Pak Rola ya, itu kan dari zaman ke zaman, dari masa ke masa memang kita bisa lihat perkembangan yang memang luar biasa pesat gitu ya. Jadi ketika muncul Microsoft pertama kali memunculkan PowerPoint gitu ya, dengan kembaran-kembarannya melalui Microsoft Office, itu kita bisa melihat saat itu gitu ya, saat saya Pak Rola, saya dengan Pak Rola mungkin agak sedikit sejaman, itu terasa luar biasa sekali gitu. Walaupun sekarang yang menggunakan PowerPoint itu adalah orang-orang yang tidak punya power dan tidak punya poin mungkin ya. Itu sindiran dari yang sekarang menggunakan aplikasi-aplikasi terbaru. Jadi ketika memang kita sekarang ini fokus ke Canva, Bapak Ibu bisa melihat fitur-fitur di Canva ini memang fitur-fitur yang memang lebih ke digital gitu ya, lebih ke digital. Tetapi tentu saja pada perkembangannya semua aplikasi itu akan di-develop kepada sebuah perkembangan yang terbaru tentu saja. Contoh tadi ketika Pak Rola tadi mencoba dari Q&A yang di Canva itu terlihat Bapak Ibu. Ketika kita terbiasa menggunakan Google Slide atau interaktif yang ada di Google Slide yang difasilitasi oleh Google, itu kan memang terasa sangat cepat dan interaktif sekali Pak Rola ya.
Jadi ketika itu muncul di Canva, mungkin memang tidak di situ mainnya begitu ya. Tetapi Bapak Ibu, tentu saja yang namanya vendor-vendor ataupun operator-operator ternama ini pasti akan menemukan, akan mencoba mereka secara kompetitif itu akan selalu berkembang untuk menjadi yang terdepan gitu ya. Jadi saya melihatnya tidak dari sisi aplikatif Bapak Ibu, tetapi ini mungkin menjadi semangat ya ketika kayak kemarin ada pertanyaan terkait dengan equation ataupun hal-hal yang memang menjadi bagian dari mata pelajaran. Mungkin Pak Agung bisa lebih spesifik lagi karena beliau kalau memilih mata pelajaran kan semuanya tuh. Kalau kami kan, saya jujur, saya backgroundnya sama dengan Bu Yuan, saya lebih ke language ya, lebih ke bahasa gitu. Jadi ketika hal-hal yang seperti itu tentu saja tidak terlalu kita kedepankan. Dan saya pun baru melihat luar biasa sekali ketika Pak Agung kemarin menyampaikan semua mata pelajaran di Klik itu akan memperkaya gitu. Mungkin Pak Rola juga kan lebih ke history, lebih ke hal-hal yang social science gitu. Tetapi Bapak Ibu mungkin ini sebuah tantangan buat kita ya, mungkin untuk tetap mengkaji terus, termasuk juga nanti ada link-link yang bisa dilakukan ke depan oleh Canva untuk bisa pengembangan ini. Tapi pada akhirnya memang dengan Canva Edu ini akan memudahkan kita untuk paling tidak adaptasi digital itu bisa kita rasakan Bapak Ibu. Adaptasi digital ini bisa kita lakukan dan kita optimalkan untuk pembelajaran di abad ke-21 ini yang memang di situ memuat 4C 4C ya. Di sisi yang lain sudah 5C, kita masih 4C, dan itu tentu saja menjadi bekal utama kita menggunakan Canva ini menjadi adaptasi digital yang luar biasa untuk pembelajaran ke anak. Kita lihat tadi contoh-contoh yang dari Bu Salma itu kan luar biasa Bapak Ibu ya, menyentuh hal yang mungkin simpel ya. Bapak Ibu bisa berkreasi ratusan mungkin dalam sebuah aktivitas. Kalau kita lihat ya Pak Agung ya, di menu itu kan ada schedule ya. Ada schedule untuk konten ya. Dan schedule konten itu kan bisa menjadi sarana masukan buat kita Bapak Ibu untuk bisa melakukan aktivitas. Tapi kembali tadi kepada konten untuk mata pelajaran atau hal-hal yang memang fitur-fitur yang terbaru tentu saja seiring waktu ya akan berkembang terus ya. Itu mungkin dari saya ya. Karena kalau lebih detail mungkin Bapak Ibu bisa mengkaji lagi. Nanti kan kami juga tidak mesti dari kami semua. Nanti Bapak Ibu bisa terus gitu ya, karena kan salah satu abad ke-21 ini adalah berbagi, dan berbagi itu indah Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mencari di tempat yang lain juga. Itu aja mungkin, Kang Agung, silakan. Tambahan saja sedikit kaidah dari Agung. Berbicara fitur dan di dalamnya kita harus ingat kembali ketika pengajuan akun kita jenisnya apa. Kita Kemen Education. Berarti otomatis ketika kita mengajukan akun Canva untuk pendidikan, berarti yang ditampilkan hanya penunjang untuk kita sebagai pendidik atau pengajar atau guru dalam menunjang pembelajaran. Berbeda lagi. Dan juga pasti Bapak Ibu dan kakak-kakak juga ketika kita login Canva, di dashboard atau di menu di pinggir nama Canva ada beranda, template, fitur, belajar, dan juga harga. Di sana tertera akun kita ada yang gratis, pro, enterprise, pendidikan, dan juga nilaba. Tentu tiap jenis akun mempunyai kelebihan dan kekurangan. Apabila kita ingin mendapatkan experience yang lebih atau ingin mendapat pengalaman yang lebih, tentunya kita harus menggunakan akun yang pro. Karena jangankan akun, software aja kalau kita menggunakannya yang pro, kita bisa memaksimalkan fitur-fitur yang ada. Tetapi karena di sini jenis akun kita education, berarti yang hanya menunjang kepada kita untuk nantinya ketika pembelajaran. Jadi tetap ada kelebihan, ada kekurangan, tergantung jenis akun kita. Kalau misalnya ingin lebih banyak lagi itu eksplorasi kita yang ingin dieksplor, kita jenis akunnya dulu harus
berubah, jangan edu, berarti yang lain dan tentunya berbayar dengan harga-harga yang berbeda gitu. Seperti itu Kak Hilda dari Agung. Baik Pak Agung, untuk Q&A sudah cukup ya. Saya akan berbagi Bapak Ibu, mohon izin Pak Edwin, Bu Yuan. Bapak Ibu mohon disimak. Nanti yang masih penasaran bisa bertanya langsung ke mentor-mentornya. Saya izin share lagi. Bapak Ibu mohon disimak. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Baik, Bapak Ibu, bismillah. Setelah kita melewati pelatihan dari hari Sabtu, Minggu, dan hari ini terakhirnya, setelah Bapak Ibu mulai mengerjakan tugas-tugas mandirinya, dari mulai membuat akun Canva Edu, membuat poster, LKPD, RPP, dan inilah dia yang harus Bapak Ibu klik nanti akan di-share di kelasnya, di grupnya. Kemarin saya sudah menyampaikan Bapak Ibu nanti akan membuat screenshot, kemudian linknya. Ini adalah laporan pekerjaan Bapak Ibu, tugas-tugasnya serentak untuk 34 provinsi. Yang pertama Bapak Ibu harus mendaftar akun baru. Jadi ketika kemarin-kemarin dari awal kita bertanya, kalau sudah edu gimana? Ini saja, Bapak Ibu gunakan akun yang baru, Jadi ini untuk memenuhi standar dari tugasnya. Ini yang Bapak Ibu klik kan. Nah, siapkan screenshot notifikasi balasan pihak Canva pada proses pendaftaran akun baru di emailnya. Jadi notifikasi yang sudah edu, Bapak Ibu ya. Screenshotnya sudah edu, silakan nanti dipersiapkan. Buka emailnya dan amankan file screenshotnya. Kemudian, link tugas desain Canva. Kita sudah sepakat ya, Erwin Bu Yuan. Tugasnya pilih salah satu, poster saja. Poster Bapak Ibu, nanti linknya dikirimkan ke form ini. Baik, ini emailnya, email Bapak Ibu. Nama peserta, nama lengkap dan gelarnya. Asal instansi, statusnya. Email saat mendaftar Canva Edu. Emailnya Bapak Ibu ya. Ingat-ingat Bapak Ibu. Email baru yang digunakan untuk mendaftar Canva Edu. Jadi bukan yang sudah edu dari awal ya Bapak Ibu, itu emailnya. Kemudian tanggalnya tanggal berapa? Cek tanggalnya tanggal berapa. Oke. Deg-degan ya. Nomor WhatsApp Bapak Ibu, nomor HP aktif, yang WA-nya aktif ya. Jangan sampai nomor WA dengan fisiknya itu berseberangan, jadi ketika ditelepon nggak bisa. Ini contohnya, ini contoh notifikasi dari Canva-nya. Nah ini. Selamat datang di, aduh nggak jelas ya. Saya coba perbesar. Ya, kelihatan ya? Selamat datang di Canva untuk pendidikan. Permohonan Anda telah disetujui. Ini dia Bapak Ibu. Screenshot-nya. Lampirkan. Nah, ini linknya. Link posternya saja. Link posternya saja. Link Facebook ya Pak ya? Link Facebook atau link Canva-nya? Link Canva-nya, link Canva-nya. Link Canva-nya. Ya, dibagikan untuk dilihat saja atau edit ya. Nanti dicek dulu. Link tugas desain Canva-nya, tugas posternya. Tanggalnya ingat Bapak Ibu tanggal 26 ya. Tanggal 26, tanggal mulai workshop-nya. Provinsinya kita Jawa Barat. Parola maaf. Karena wajib di tag di FB, jadi linknya link yang desain Canva itu yang sudah muncul di FB, Pak. Itu notes-nya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus rilis ke Facebook. Yang sudah dirilis ke Facebook-nya, link. Jadi bukti nyatanya itu. Link postingannya ya, bukan link Facebook, link postingan Bapak Ibu, bagikan linknya dan tempel di sini. Tanggal mulainya nanti tanggal 26 ya, 26 Maret. Betul. Provinsi Jawa Barat. Trainernya ini saya kemarin namanya salah, coba saya cek. Bapak Ibu, nama trainernya sesuai kelompok. Diklik dulu Pak. Sesuai kelompok Bapak Ibu. Kita cari. Agung Sugandi. Nah, ada nih. Diketik aja nih. Itu ada. Atas Agung Sugandi, atas Agung Susanto. Nanti pagungnya kecewa. Jangan salah kamar nanti. Jangan salah kamar, hati-hati Pak Agung, Pak Asep. Lagi.
Tuh kan nama saya salah nih. Fardila. Ya, ini harusnya adalah Fardila. Nggak apa-apa, Bapak Ibu klik ini saja ya, namanya cuma satu ini. Tidak apa-apa, itu. Ada haknya ya? Nggak ada halnya. Orangnya tetap sama. Kemudian Bu Yuan. Ini ya. Bu Yuan Dan Bu Leli di atas. Dinata. Kemudian kita ketik. Nah, Leli Rahmawati. Dan Pak Dedi. Pak Dedi jangan lupa Pak Rola. Ya, Dedi. Oh, Pak Dedi oke, kita sama namanya salah. Dedi Saiful Anwar. Nanti kita betulkan Pak ya ke Bu Anita ya. Ya, Bapak Ibu ingat kelompok 4 siapa? Saya. Pak Asep. Nah, itu. Ini nanti akan lebih intens untuk link ini di kelas di grup. Kemudian tambahannya. Kalau Pak Rola, kalau yang pendaftarnya dari provinsi lain, pilihnya Jawa Barat kan? Iya, Jawa Barat. Jadi kan ada di pelatihan Jawa Barat. Bapak Ibu di luar Jawa Barat, ikutnya di Jawa Barat. Bapak Ibu milih provinsi Jawa Barat tetap. Ya betul, Jabar. Walaupun ini dari Jabar. provinsi lain ya? Ya, Jabar. Bu Yuan mau menambahkan untuk pengemasan? Silakan, saya stop share. Baik Bapak dan Ibu, saya hanya menambahkan saja. Jadi Bapak dan Ibu insya Allah akan mendapatkan sertifikat workshop setelah mengikuti kegiatan ini. Tetapi jika ingin mendapatkan sertifikat narasumber, juga mengadakan pengimbasan ke siswa. Jadi mengajarkan Canva ini membuat akun edu, kemudian membuat satu desain, 1 orang guru, 100 siswa. Nah, itu insya Allah Bapak dan Ibu punya siswa yang banyak, yang mungkin berapa kelas, 3 kelas itu cukup ya, mengajarkan Canva Edu. Nah, jadi itu pengimbasannya diberi waktu sampai tanggal berapa, Pak? Pengimbasannya kalau nggak salah pertengahan April ya? Halo, Pak Edwin? Ya, betul Bu. Pertengahan April Bapak Ibu, sambil menikmati bulan Ramadan, Bapak Ibu sambil menunggu pengimbasan untuk ke Canva Edu dari siswa-siswinya gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mencereweti kami gitu ya, cerewet sama kami gitu, bawel, sorry, terkait dengan Pak belum di ACC nih Canva Edunya, nanti Bapak Ibu juga dari anak muridnya akan digituin ya. Bisa dibayangkan Pak Agung, 100 murid gitu nanyain ke gurunya, aduh kan Pak Edu, nanti kan ngejelasinnya ingat aja rekaman Pak Agung tuh, Bapak Ibu dijelaskan kembali. Cara membuat ya. Ya, Bu Yuan ditentukan saja Aprilnya Pak Rola di tanggal berapa? Bentar. April kan bulan puasa ya? Ya, bulan puasa Bu. Di tanggal 20 ya, Bapak Ibu. 20 April mengirimkan laporan. Nanti kita buatkan format yang sama seperti ini, tetapi nanti ditentukan nama Bapak Ibunya ada di situ semua. Nanti yang milik siswa, yang ngisi siswa. Mantap. Nama Bapak Ibu ada semua, dan itu syarat nama itu adalah ketika mengisi link yang tadi ya, Pak Rola ya. Kali yang tadi ada, maka namanya nanti bukan kami yang mengeluarkan Bapak Ibu, tapi langsung dari langsung dari pusat ya, maksudnya jadi bukan dari kami, karena nama Bapak Ibu mengisi yang tadi format itu tidak ke kami, ya kan, tetapi ke Pak Ansar, ke Bu Roro gitu, dan itu tentu saja nanti kalau nama-nama Bapak Ibu yang muncul di sana dan sudah tepat sesuai dengan yang diunggah tadi Pak Rola ya, yang diunggah tadi, yang disampaikan di forms-nya tadi, maka nanti namanya akan muncul, Bapak Ibu bisa pengimbasan itu. Untuk bisa makan atau bisa diberi sertifikat. Silakan ada pertanyaan untuk IG atau Facebook. Bapak Ibu untuk di Penudita itu akan speknya lebih aktif di Facebook ya, lebih gebyanya di Facebook gebyanya, jadi linknya link Facebook. Nggak ada malah. Pak Agung nggak punya Facebook itu Pak Agung. Ada Facebook itu yang pertamanya penuh digital, mantap. STI. Terus gitu mah tutup di tanawan. Jadi buka Facebooknya untuk kepentingan Canva. Ya, jangan sampai ini jangan sampai terlewatkan. Ikuti tahapannya.
Jika sudah selesai itu kembali ke Bapak Ibu. Kalau saya anjurkan aktif saja di media sosial karena itu kan nggak rugi. Kita lebih banyak bersilaturahmi itu kan dari media sosial. Pak mau tanya nih Pak. Silakan. Kalau pengimbasannya tidak ke siswa gitu, ke guru boleh ya? Halo? Silakan Bu. Untuk pengimbasan, jadi ceritanya kan kalau misalnya kita di luar lingkungan sekolah itu agak susah. Misalnya komunitas. Jadi kita fokus di lingkungan sekolah, mau ke guru, mau ke TU, mau ke siswa. Pokoknya apalagi kalau yang di sekolah saya kan ada 4 orang peserta. Nanti keboro-boro gitu kelasnya atau teman-temannya. Jadi silakan. Oh gitu ya. Kalau yang trainer tadi Pak, itu kan pilih salah satu ya? Iya, sesuai kelompok. Di kelas Bapak Ibu. Disebutkan kembali Pak Lola, disebutkan kembali ya biar takut salah. Saya misalnya Bu Yuwan, berarti trainer saya Bu Yuwan gitu. Betul. Yang Bapak Ibu sebentar, yang kelompok 1 Bu Roro, Raden Roro Martiningsi, kelompok 2 Bu Yuwan Martina Dinata, kelompok 3 saya Asep Edwin Zulhaidil, kelompok 4 Bapak Rola Fadilah. Betul ya Pak? Betul. Terus nggak ada hanya ujungnya. Yang kelompok 5 Bapak Dedi Saiful Anwar, kelompok 6 Pak Agung Sugandi, pakai I ya Pak. Terus yang ke-7 adalah Bu Leli Rahmawati, Bapak Ibu ya. Ya, artinya Bapak Ibu setelah ini lebih intens di kelompoknya masing-masing. Silakan kelompok 4 bertemu dengan saya. Nanti kupas tuntas persiapan pengimbasan dengan trainer kelompoknya. Tadi ada pertanyaan juga lintas sekolah, silakan. Bapak Ibu mau ke rekan sekolah yang di mana, yang pasti masuknya ke kita, trainernya kita, berikan tugas dari kita, linknya kita. Ya. Apalagi tadi yang bertanya posternya temanya apa, Bapak Ibu bisa bertanya ke teman-teman di kelompok. Jika ketinggalan jangan sungkan bertanya kelompok. Jadi nanti selesainya di kelompok. Ya. Nanti kita akan fokus di kelompok. Jadi Bapak Ibu, kami bertujuh ini memang berkewajiban supaya Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik mungkin. Jadi selesai di awal dan selesai di akhir. Terus juga Bapak Ibu positifnya ketika Bapak Ibu pengimbasan kepada 100, berarti Bapak Ibu telah mengembangkan Canva Edu ini untuk 100 orang. Jadi Canva Edu ini bisa diakses bukan hanya oleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti yang sudah di-ACC Canva Edu-nya bisa bikin kelas. Anak-anak bisa merasakan Canva Edu juga seperti kita. Nah, ketika itu dilakukan, atau teman-teman kita, rekan-rekan kita bisa merasakan Canva Edu, dan mereka pun dikasih kesempatan untuk bisa memiliki Canva Edu itu dengan mengajukan juga. Nanti linknya akan kami bagikan ya kepada Bapak Ibu, sama seperti kami membagikan ke Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan bagikan kepada sasaran pengimbasan itu, sehingga kita akan bisa menyebarkan Canva ini, sehingga adaptasi digital itu bisa kita rasakan ke depan dengan sebaik mungkin. Insya Allah bisa dipegang sampai tanggal 20 April ya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika selesai itu akan mendapatkan 2 sertifikat. Pertama sertifikat kepesertaan workshop yang sekarang Bapak Ibu lakukan setelah selesai mengerjakan tugas akhir. Selanjutnya adalah kepesertaan sebagai narasumber. Sertifikat sebagai narasumber Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu, kemarin angkanya jelas ya Pak Rola ya, ketika Bapak Ibu sudah bisa melakukan pengimbasan ke 100 orang ya Pak Rola ya. Ya syaratnya 100 itu Bapak Ibu. 100 pengimbasan Bapak Ibu dengan pengajuan Canva Edu. Oh ya, untuk tadi bukti pengajuan Canva Edu itu boleh bukti daftar tunggu ya. Yang tadi nomor antrian Pak Rola ya, boleh ya? Ya, kemarin infonya begitu ya Bu Yuwan ya, info terakhir. Iya boleh. Nomor pengajuan itu Bapak Ibu, pengajuan Bapak Ibu, nomor antrinya boleh dimasukkan sebagai, karena kan kalau menunggu surat cinta diterima itu khawatir ada yang lama ya, ada yang 5 hari Pak, 5 hari tidak apa-apa, saya pernah 9 hari gitu Bapak Ibu, akhirnya dapat juga. Sabar menunggu surat cintanya, jadi boleh mengajukan, boleh tadi diunggah, di-upload pengajuan nomor antrian Bapak Ibu di Google Canva-nya. Di Canva Edu-nya. Begitu. Nanti kita ini dari Pajang ya. Silakan Pajang mau bertanya. Tapi satu saja ya, karena kita sudah, karena nanti kita akan closing, kita akan foto bersama.
selebihnya kita akan di grup saja biar lebih fokus. Silakan Pak Jajang. Terima kasih Pak. Sebetulnya yang akan ditanyakan sudah terjawab oleh Pak Asep Edwin mengenai Google Form yang Pak Rola kirim tadi. Batas waktunya kapan? Sementara kami atau saya masih menunggu surat cinta dari sana. Ternyata Pak Asep sudah menjawabnya. Terima kasih, itu saja Pak. Satu lagi Pak, boleh Pak? Siap. Ini untuk pengimbasan nantinya apakah harus online seperti ini lewat Zoom atau boleh langsung itu Pak, tatap muka langsung? Silakan Pak Edwin, siapa? Apa? Oh, belum bingung gitu. Ya, untuk pengimbasan itu tidak harus live seperti ini gitu. Jadi kan kita offline di sekolah. Misalnya jam suku-suku sekolahnya masih 50%. Jadi minta izin sekolah-sekolah mau pelatihan Canva satu ruangan atau di aula, semuanya aktivasi, kan itu keren. Jadi memang lebih fokusnya itu offline saja Bapak Ibu. Offline ya, bisa ya offline. Ya, bagus. Offline lebih enak karena kita fokus ke siswa. Misalnya di kelas jadwal kita Bu di kelas hari apa, di kelas apa, Sina daftarkan Pak. Seperti itu. Lumayan satu kelas tuh. Ya, makasih Pak. Siap. Pak. Ada ya lagi? Bu Yuan, Pak Edwin. Pak Agung siap-siap. Monitor foto bersama. Ayo kita foto bersama yuk. Bapak Ibu mohon dinyalakan kameranya. Yang menggunakan HP, yang dari tadi kameranya dimatikan, mohon sebentar saja kita dokumentasikan momen terindah ini. Saya sangat senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu, ketemu dengan Bu Yuan, Pak Edwin, itu luar biasa. Silaturahminya luar biasa. Pak Agung siap monitor bagian moto? Siap, boleh. Oke, ada berapa slide nih? Dibuka kameranya Bapak Ibu. Silakan di on cam terlebih dahulu dan siap-siap dalam hitungan ketiga sama Agung di foto. Siap, 1, 2, 3. Bentar, ini untuk slide pertama ya. Soalnya ada 8. Yang kedua, siap. Soalnya. 1, 2, 3. Oke. Lanjut yang ketiga. 1, 2, 3. Mantap. Lagi. Tahan. Siap yang keempat. 1. Canva C. Canva. 3. Mantap. Yang kelima. Edwin. 1, 2, 3. Oke. Agung. Keenam. Belajar. 2, 3. Kayak sudah gabut itu. Siap. 1, 2, 3. Oke. Satu slide terakhir. 1, 2, 3. Jos. Alhamdulillah. Link Agung. Facebook Closing. Baik, Cap. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Karena daftar hadir. Lupa Facebooknya. Terima kasih banyak. Daftar hadir jangan lupa Bapak Ibu. Jangan ada yang nanyain daftar hadir hari pertama beberapa menit yang lalu ya. Ya, baik. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu serta kakak-kakak sekalian yang mana kita bisa join di sesi terakhir atau di hari ketiga ini dengan alhamdulillah ilmu yang sangat bermanfaat dari para narasumber. Semoga apa yang telah kita dapatkan bisa bermanfaat bagi diri kita semua, terlebih untuk banyak orang yang ada di sekitar kita. Sekian dari Agung. Terima kasih banyak atas kesempatannya yang telah berkenan hadir pada kegiatan kali ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu ya. Terima kasih semuanya. Selamat bertugas. Selamat menyelesaikan tugas. Kalau ada yang tidak jelas silakan tanyakan kembali di kelas masing-masing. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak buat Husna, terus beres tugas. Terima kasih Bu Yuan. Pak Husna, kirain saya Bu Husna itu. Pak Husna. Bapak. Mohon.
Terima kasih. Materi. Ya, nanti dikirim link apa ya? YouTube-nya. Ketika link YouTube. Makasih Om dikirim. Edwin. Neng Yuan, makasih. Bu Yuan, Ini materi saya nih, terima materi kasih saya. Saya manggilnya materi. Materi Kami enak sami tere. atur nuhun sadayana alhamdulillah. Atur nuhun sadayana. Sami Bu. Sami, Bu. Iya, Parola. Ya, atur Im teh nuhun herang sadayana. Terima Herang. kasih buat semuanya. Izin lab ya Bu Yuan, Mangga. Sadayana. Izin live. Assalamualaikum. Wilujeng istirahat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.